Selamat sore semuanya. Sore. Saya percaya hari ini meskipun kita nggak banyak, tapi saya percaya Tuhan punya pesan untuk kita semua. Termasuk saya, karena saya langsung aja masuk, saya janjikan nggak lama, singkat, tepat, yang penting kena di hati ya. Conquer your giants, mengalahkan raksasa di hidupmu. Manusia itu punya 3 hal yang penting sebagai kebutuhan. Selain kebutuhan yang makan, minum, udara, tempat tinggal, tapi ada 3 hal yang sangat penting yang harus dimiliki manusia, yaitu yang pertama adalah acceptance, penerimaan. Yang kedua adalah approval atau persetujuan, disetujui. Dan yang ketiga adalah a sense of belonging atau rasa untuk dimiliki. Jadi contohnya kalau kita tahu lah, kalau yang punya anak khususnya udah 3 hal ini menjadi satu rangkaian yang penting, bukan untuk di dalam keluarga. Wah, kalau anak-anak nggak diterima, ya dari waktu kecil udah ditolak, dari bayi memang mau contoh ekstrim digugurkan, emang nggak seneng sih, nggak siap, emang nggak diinginkan. Apalagi dia juga disisihkan karena mungkin dia adalah anak di luar nikah dan sebagainya, maka itu akan membentuk satu pola pemikiran yang akan juga membuat sikapnya berbeda. Ini namanya psikologi, tapi itu kepentingan, emang ada pentingnya, memang penting. Karena 3 hal tadi saya katakan membentuk satu identitas kita, identity kita, simpen dulu kata identitas. Nanti nggak begitu ruwet, karena apa? Identitas tadi itu membentuk cara pikir kita. Cara pikir kita membentuk perbuatan kita kan. Dan perbuatan kita itu nanti yang menentukan masa depanmu itu gimana. Orang yang identitasnya berpikir, aduh aku adalah seseorang yang kalah, aku nggak berguna, gitu ya. Maka dia juga mempunyai pola pikir, ngapain aku nyoba, ngapain aku sekolah rajin, aku nggak bisa, aku nggak berguna. Dia tidak akan berusaha. Lah karena dia nggak berusaha, maka karena sikap, karena sininya nggak merasa dia loser, kalah, dia sikapnya juga menjadi seseorang yang kalah. Akhirnya masa depannya itu ya memang menjadi sungguh-sungguh orang yang kalah. Nah, sore hari ini tapi saya mau menceritakan tentang seseorang yang kalau dari segi teori tadi, waduh ini orang yang sangat tidak diterima, sangat tidak disetujui keberadaannya di dunia ini, apalagi sangat tidak dianggap di dalam keluarga, yang namanya adalah Daud. Nah, Daud ini kalau di dalam Alkitab ada nama ayahnya, yaitu adalah Isai. Tapi kalau nama ibunya siapa, itu nggak tertulis di Alkitab. Tapi di dalam kitab-kitab yang lain, banyak kitab-kitab Taurat, kitab Yahudi, kitab itu nanti bisa diselidiki, bahkan bisa di Google, Mothers of David namanya siapa, itu namanya Lisbeth, atau ada yang mengatakan Nisbet, ya ada yang tahu kalau itu namanya itu adalah Nisbet. Dia adalah anak bungsu dari 8 bersaudara. Dan saya dulu nggak tahu kalau ceritanya ini Daud ini, saya tahu dia taunya ceritanya dia yang mengalahkan raksasa. Tapi saya nggak tahu kenapa Daud ini begitu dibenci saudaranya. Saya nggak tahu, kan mestinya kakak adik itu ya iri ada, jealous ada, sama seperti Yusuf ada ya. Tapi kalau Yusuf itu karena lain ibu kan. Tapi kalau ini saya nggak ngerti karena nggak dicatat ibunya itu siapa, nggak dicatat. Tapi tersirat di dalam ayat-ayatnya, yaitu dikatakan di Mazmur 27 ayat 10. Saya memang minta ada ayat-ayatnya dalam bahasa Inggris karena sini nggak ada Alkitab Indonesia ya. Jadi ada ayatnya dalam bahasa Inggris. Saya bacakan aja. Tersirat ini dia di dalam Mazmur 27, dia katakan, meskipun ayahku dan ibuku
meninggalkan aku, namun Tuhan menyambut aku. Pernah tahu nggak kapan Daud ditinggal oleh ayahnya? Dia kan selalu ada bersama ayahnya. Ternyata kalau ini berdasarkan kisah legenda dari kitab yang disebut tadi kitab Yahudi, diceritakan bahwa sebetulnya Isai ini waktu dia udah punya anak 7, dia akhirnya merasa tidak yakin, wah saya ini salah ini kawin sama Nisbet ini keliru, saya nggak boleh nih karena Nisbet itu orang Israel dan saya ada keturunan Moab, gak cocok kalau gitu. Jadi saya mau tidak mau kena kutukan, jadi saya mau istilahnya menceraikan dia. Sehingga benar akhirnya dia itu dicerai, istilahnya dipisahkan. Dan dia si Isai ini mempunyai satu rencana, saya nanti mau nikah dengan orang Samaria, bahkan seorang wanita pembantu Samaria. Bahkan dia sudah rencana dengan seseorang wanita Samaria itu, dia bilang gini, aku mau menikahi kamu supaya aku punya anak. Sekarang anakku itu anak yang paling tidak aku punya keturunan dari bukan yang harusnya itu musuh, gak boleh. Akhirnya yang hamba ini, hamba perempuan, pembantu perempuan ini, dia merasa kasihan dengan Nisbet ini. Dia bilang, waduh kasihan. Lalu terjadilah yang namanya zaman dahulu sering ya, mau menikah terus tuker gitu, seperti Lea dengan ditukar, Rakel ditukar dengan Lea. Ini terjadi, maka terjadilah malam di mana dia Isai mau berhubungan, yang berhubungan ini Nisbet gitu ya, yang berhubungan itu Nisbet. Nah akhirnya ini si Isai nggak tahu, dan kisah ini kalau dibaca bisa dicari di komentari dan berdasarkan dari kitab-kitab Yahudi. Ini legendanya, ini sejarahnya sangat terkenal. Sehingga singkatnya pokoknya Isai itu nggak tahu sebetulnya anak yang terakhir ya anaknya Nisbet itu, karena Nisbet kan sudah dipisah, udah cerai, terus hamil. Nah ketahuan, oh ini dia hamil, padahal udah tak ceraikan, udah pisah, hamil, berarti dia itu selingkuh. Wah itu selingkuh, sehingga kakak-kakak dari Daud itu mau membunuh Nisbet itu. Tapi karena Isai itu merasa kasihan, biar gimana dia adalah mantan istri dan salah satu istri, maka dia melarang, jangan menjamah istriku ini, nggak apa-apa, tapi biarinlah, pokoknya nggak usah dianggaplah anaknya dia itu, pasti itu anak dari hasil perselingkuhan. Itu yang diceritakan sedikit latar belakangnya, sehingga cocok kalau gitu dikatakan Mazmur. Oh dia tidak diakui oleh orang tuanya, poin tadi nggak diakui. Memang dia dicurigai oleh ayahnya dan saudaranya kalau mamanya ini selingkuh, jadi ini anak ini istilahnya adik tiri ya, padahal dia sebetulnya adalah adik kandung. Tapi mereka menurut Isai dan kakak-kakaknya Daud, dia merasa kalau ini tiri gitu. Nah Daud pun di dalam Mazmur 51 ayat 7, sesungguhnya dikatakan dalam kesalahan aku diperanakkan, dalam dosa aku dikandung ibuku. Bahkan Daud pun bisa mendapatkan sebuah impresi bahwa waduh, aku ini memang dilahirkan di tempat yang salah, aku diperanakkan dalam dosa gitu. Dan otomatis ini sebetulnya sesuatu yang tidak sehat di dalam keluarga. Dan malahan kalau kita bisa tahu bagaimana bencinya kakak-kakaknya Daud itu, bisa dilihat di Mazmur 69. Nanti kalau ceritanya yang dia menghadapi raksasa, kakaknya mencemooh, itu ada sedikit. Tapi kalau Mazmur 69, nanti Bapak Ibu baca di rumah, dia di situ mengekspresikan orang-orang membenci aku tanpa alasan lebih banyak daripada rambut di kepalaku. Terlalu besar jumlah orang-orang yang hendak membinasakan aku, yang memusuhi aku tanpa sebab. Aku dipaksa mengembalikan apa yang tidak kurampas. Di dalam Mazmur 69 itu dia menggambarkan ceritanya bagaimana dia sebagai seseorang yang tidak diakui,
dihancurkan, dituduh, pengkhianat ya. Jadi 3 hal di atas itu yang katanya tadi acceptance, approval, a sense of belonging mestinya ada di dalam diri Daud, dia nggak ada dari lahir. Tapi saudara tahu nggak, kalau saudara baca, dia yang tidak merasa, dia tidak diterima di dalam keluarga secara legal itu, Daud itu adalah pilihan dari Tuhan, sama seperti saudara dan saya. Dia itu bertumbuh dan dekat dengan penciptanya. Dia itu identitasnya tidak ikut yang secara yang saya katakan teori tadi. Kan identitas kalau nggak diterima, nggak di-approve, nggak belong to a family, ya identitasnya adalah dia adalah yatim piatu. Tapi dia enggak. Dia itu bisa punya identitas yang sangat kuat sampai dia bisa mengatakan apa tadi? Meskipun ayah dan ibuku menolak aku, tapi Tuhan, Mazmur tadi, Tuhan menyambut aku. Nah, dia kok punya identitas begitu ya. Kadang kita itu yang orang tua yang mengasihi anak, sungguh-sungguh mengasihi, anak bisa merasa tidak dikasihi. Kalau ini tahu jelas orang tua yang nggak mengasihi, tapi Daud bisa merasakan kasihnya Tuhan. Dia tahu bapak dia, bapak yang sebagai Tuhan itu menjadi bapaknya. Itu loh identitasnya luar biasa. Terus dia kan tadi ya sudah pupuk bawang, tapi dia juga tahu di Surabaya ini ada satu Indonesia, ada pepatah yang mengatakan, saya pelan-pelan ya supaya translate-nya dia gak salahin. Ini pepatahnya mengatakan gini, karena kamu bukan siapa-siapa, maka kamu juga gak akan dapat apa-apa gitu. Itu ada filmnya lagi, film anak-anak muda gitu, bahasa Jakarta gitu. Lu bukan siapa-siapa, siapa-siapa katanya. Makanya lu tidak akan dapat apa-apa. Untuk lu dapat apa-apa, lu mesti menjadi seseorang. Jadi dalam film itu, orang anak muda itu mau menjadi seseorang gitu. Nah itu dia, karena akibat dari satu kepercayaan, kamu bukan siapa-siapa, kamu gak akan dapat apa-apa. Tapi Daud ini yang notabene bukan siapa-siapa, dia punya satu identitas yang jelas bahwa dia mempunyai banyak hal. Karena dikatakan dalam Mazmur 27 yang kita tadi nyanyikan ayat 4, satu hal telah ku minta kepada Tuhan, atau lagu yang sering kita nyanyikan, itu yang ku ingini, diam di dalam rumah Tuhan seumur hidup. Kenapa kok dia senang tinggal di rumah Tuhan seumur hidup? Karena tahu dia kalau di rumah Tuhan, dia bisa menyaksikan kemurahan Tuhan, bisa menikmati baiknya. Ada lagunya kan? Dia yang bukan siapa-siapa, tapi dia tahu identitasnya. Oh, dia adalah Bapakku, Tuhan adalah pembelaku. Jadi apa miliknya Tuhan adalah milikku. Jadi aku senang kalau di rumahnya Tuhan, karena di rumah Tuhan aku bisa melihat favornya Tuhan, kemurahan Tuhan yang gak didapatkan kalau di rumahnya sendiri. Kebaikan Tuhan di rumah Tuhan yang gak dilihat di rumahnya. Itu luar biasa. Nah, meskipun kadang-kadang terucapkanlah juga seruan hati kalau kalian baca Mazmur 69, tentu selain dia tahu jelas identitas, tapi sebagai manusia dia keceplosan kadang. Dia keceplosan, mengeluh, menggerutu, dan kadang-kadang di saat dia lemah, dia self pity, mengasihani diri. Kenapa Tuhan gak jawab doaku? Di satu segi dia senang di rumah Tuhan karena dia bisa menyaksikan kemurahan Tuhan, bisa tahu kebesaran dan kebaikan Tuhan. Dia tahu Tuhan baik. Tapi kalau dia lemah, dia juga bisa, dia terceplos kata-kata itu. Bukankah itu sama dengan kita? Tapi meskipun bagaimanapun keceplosan, lemahnya Daud, jatuhnya Daud, Daud itu tahu dia itu hidup dekat dengan Tuhan. Saya senang
dia mempunyai identitas yang benar. Karena kalau dikatakan dia itu adalah seseorang yang tadinya sudah nggak dianggap, dan papanya bilang gini dan saudara-saudara bilang gini, makanya dia dijadikan penjaga domba, dikasih domba untuk dijaga, dan dijaganya dombanya itu di padang gurun yang banyak harimau dan singa. Emang udah ada rencana terselubung supaya ya siapa tahu dia bisa diterkam dan matilah dia. Jadi ya udah beres, jadi kita itu udah beres, gak usah ada saudara ini yang memang kita gak suka. Jadi ada satu planning. Tapi saudara bisa bayangkan ya, dikatakan bahwa domba itu cuma 2-3, nanti ada ayatnya. Oh by the way, kalian gak perlu catat, nanti ini diserahkan ke Pastor Jeremy. Kalau yang pengen belajar lagi ada banyak catatan, tinggal nanti minta aja. Tapi by the way, dia kan dikasih domba itu 2-3 aja. Dan dikirim lagi menggembalakannya di padang gurun yang banyak dari singa dan beruang. Tapi dia yang menciptakan Mazmur 23. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Waduh, dia gembala, takkan kekurangan. Waduh, kalau lagi begitu curhatnya, Tuhan, kamu kan gembalaku. Mana kok begitu, bapakku begitu. Tapi dia katakan, ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Saya selalu membayangkan dombanya banyak, airnya itu tenang, dombanya minum di situ. Padahal dia itu dikirim di padang gurun. Jadi tiap kali dia diletakkan, dikirim, diutus, nih menggembalakan di situ tuh, di padang gurun. Ya, bukan padang yang berumput hijau, tapi di padang gurun pun cara dia melihat itu yang dia lihat padang yang berumput hijau. Ya, yang mengalir airnya, dan dia nggak melihat 2-3 ekor domba, enggak, yang kurusnya. Tapi dia melihat, oh dia gembalakan yang banyak gitu ya. Jadi itu loh cara pandangnya. Karena saya percaya, karena dia tidak diterima oleh kakak dan ayahnya, tapi dia diterima oleh Tuhannya. Dan Tuhan mempunyai hubungan yang intim dengan dia. Karena Tuhan selalu mau punya hubungan intim dengan anaknya. Tapi dia juga mau punya hubungan yang intim. Sehingga dia terkenal, dikatakan man after his own heart, yang artinya manusia yang sangat dekat di hatinya Tuhan. Sehingga kalau mau lihat Daud ini, dia adalah seseorang yang pemberani. Meskipun kalau ada hal yang dikatakan di Mazmur 69, kalau nanti dibaca, dia ngalamin hal-hal yang menakutkan. Dia pernah mau dibunuh, dia dibully, dia dianiaya. Meskipun mungkin tidak tercatat, tapi di Mazmur 69 tercatat sampai dia katakan, jangan tinggalkan aku, seakan-akan ini sudah sampai di leher ini, air lumpur ini menekan gitu ya. Tapi dia tahu dia adalah orang yang dilindungi oleh Tuhan, sehingga dia bisa mengatakan, Tuhan adalah terangku dan keselamatanku, kepada siapa aku harus takut. Saya bayangkan loh, kalau anak ya, anak yang dari kecil gak pernah diterima gitu, itu juga ada bisa possibility anak itu jadi takut gitu, karena dia pengen untuk menyenangkan, aku udah diterima di sini. Dia itu selalu, ini bisa terjadi begitu. Tapi Daud ini bukan orang yang penakut. Dia bukan orang yang penakut. Tuhan memberikan dia bukan orang yang menjadi orang yang tidak bisa bergaul. Dia meskipun dikucilkan, dia bukan berarti menjadi orang yang tidak bisa ngomong, yang otis, yang tidak bisa connect dengan orang, enggak. Dia tahu Tuhan adalah terang dan keselamatannya. Tuhan adalah benteng hidupnya. Jadi waktu ngalamin penderitaan, serangan, apapun yang dialami, dia tahu Tuhan pembelanya. Nah, akhirnya dari yang tadi saya lihat Daud yang masih kecil, yang tertolak itu, ya, maka akhirnya singkat cerita, satu kali Daud
terpilih untuk diurapi oleh Nabi Samuel. Ini tadi saya belum sempat katakan ayatnya, itu ada di 1 Samuel 16 ayat 11 sampai 13 Kak. Ini saya ceritakan akhirnya ceritanya kan setelah itu ceritanya Nabi Samuel disuruh Tuhan untuk mengurapi. Karena waktu itu rajanya Raja Saul. Dan Raja Saul sudah mulai gak benar ceritanya, ada tanda-tanda gak benar. Sehingga Tuhan ngomong sama Samuel, Nabi Samuel, kamu ngapain berduka? Ayo sana, kamu urapi. Dan Nabi Samuel datang untuk mengurapi seseorang, yaitu yang ditunjuk dari keluarga Isai. Isai ini kan tadi pertama sampai ke-7 anaknya. Semua sudah diperhadapkan satu-satu. Tapi memang tidak muncullah si Daud. Karena memang tadi kita udah ngomong bahwa Daud itu tidak termasuk hitungan. Sampai Samuel mengatakan, nggak ada yang lain, nggak ada yang lain tak ini. Oh ada, tapi di sana sedang menggembalakan domba, tapi panggil gitu, panggil. Dan akhirnya di hadapan kakak-kakaknya dia itu diurapi. Wow, aduh luar biasa. Dari yang dikucilkan menjadi yang diurapi, luar biasa ya. Oh, kalau saya jadi dia gitu ya, wah langsung saya bilang yes gitu ya. Terus kalau sudah selesai acara pengurapan saya akan langsung ngadepin kakak kayak, makanya jangan anggap enteng ya. Itu ya, kita ini kadang-kadang begitu ya. Tapi Daud itu, dia itu seseorang yang sangat humility, sangat rendah hati gitu ya. Diurapi dan dikatakan loh waktu dia datang dari mengembalakan itu, wajahnya itu cakep, ganteng, kemerah-merahan gitu ya. Daud itu satu kalau digambarkan itu dia kuat tapi lemah lembut, bukan kuat tapi lemah, kuat tapi ya gentle, lemah lembut. Karena dia bisa melawan harimau dan singa, tapi dia juga pandai menulis puisi, mazmur, lagu-lagu. Dia itu bukannya, meskipun dia rendah hati, dia bukan pengecut. Dia orang yang berani, yang kuat, tapi ramah, lemah lembut. Itulah dia. Oleh sebab itu pertama yang Tuhan bawa ialah dari nothing, dari seseorang yang gak ada, seseorang yang tidak dianggap, menjadi orang yang diurapi. Poin pertama, Daud terpilih untuk diurapi. Identitasnya apa sekarang dia? Oh, dia tahu sekarang. Oh, aku ini diurapi kok. Berarti benar dari dulu aku percaya kalau Tuhan itu, aku gak diterima di keluarga tapi I'm special. I have purpose in my life. Oh, sekarang aku tahu. Aku calon raja. Dia tahu identitas yang baru. Nah, setelah itu gak lama kemudian kalau baca terus, tetap di 1 Samuel 16. Gak lama kemudian, setelah diurapi itu memang ada perubahan. Dikatakan perubahan itu adalah urapan Tuhan menyertai dia. Dan dia memang orang yang suka menyembah. Sehingga terkenallah di situ. Sampai waktu Saul itu kemasukan roh jahat, bisa ada seorang staf yang mengatakan, saya tahu seorang anak laki-laki Isai, orang Bethlehem, yang pandai main kecapi. Ia seorang pahlawan yang gagah perkasa, seorang prajurit yang pandai bicara, elok perawakannya, dan Tuhan menyertai dia. Wah, ini staf hamba ini lebay ya, membesar-besarkan. Karena sesungguhnya Daud bukan pahlawan yang gagah perkasa, dia juga tidak termasuk prajurit, dia adalah anak bungsu yang jadi gembala domba. Tapi betul orang itu ngomong main kecapinya bener, tapi yang lainnya itu tambah-tambah. Tapi whatever orang mau ngomong bagus, tambah-tambahin. Ya, yang penting Saul bener menyuruh Daud untuk menjadi stafnya, sehingga dia menjadi private singernya. Kalau Daud roh jahatnya mulai ngamuk, dia menyembah, roh jahat keluar. Daud punya identitas yang baru lagi.
Oh, dulu Tuhan bilang aku menjadi raja. Oh, sekarang ada identitas. Aku sekarang udah pegawainya raja nih. Tapi dia pegawai yang tidak arogan. Dia adalah seorang penyembah sejati. True worshiper. Yang ketiga, yang terakhir. Daud akhirnya satu kali disuruh oleh papanya. Papanya kangen sama kakak-kakaknya yang ada menjadi tentara dan prajurit. Jadi Daud itu bukan prajurit. Daud itu hanya gembala, tadi dikatakan gembala domba, tapi kakak-kakaknya, 3 kakaknya itu menjadi prajurit di dalam barisan tentara. Dan saat itu Goliat sedang mengintimidasi, gitu ya. Itu ada di 1 Samuel 17. Ayatnya panjang, mulai dari 12 sampai 58. Tapi semua udah tahu bagaimana Goliat ini menantang. Ayo, siapa yang berani melawan aku? Dan dikatakan seluruh pasukan Israel, apalagi orang Israel, takut terhadap tantangannya. Wah, ini satu hari Daud karena kakaknya kangen, papanya kangen sama kakaknya, dia utus, nih Daud, kamu bawa makanan ini pergi kepada kepala prajurit. Kalau sudah kasih kepala prajurit makanan, terus kamu lihat kakakmu baik-baik nggak, masih hidup nggak, lalu bawalah pulang tanda bagiku, ya. Jadi Daud ini selain dia, aduh luar biasa ya identitasnya ini, setia lagi ya, disuruh ngerjain, disuruh nganter makanan, melakukan hal-hal yang seperti itu, dari yang mengembalakan domba sampai nganter makanan, nganter catering nih ceritanya dia lakukan. Nah, sampailah dia, waktu dia sampai di situ, dia melihat rame, dan dia melihat dan mendengar raksasa itu menantang, dan kata-katanya itu sangat mengganggu Daud, sehingga dia mengatakan, siapa sih dia, kok beraninya nantang-nantangnya umatnya, kepunyaan Tuhan orang Israel, ya. Singkat cerita begitu. Dia tanya sama orang-orang, siapa itu? Ya, itu emang raksasa, susah untuk ditumpaskan karena dia kuat, dia besar, gitu ya. Jadi kita semua takut, orang-orang takut, nggak ada yang belum bisa. Bahkan raja buat pengumuman, kalau yang bisa mau dikasih hadiah. Daud bilang, hadiah apa? Nanti boleh kawin dikasih hadiah putri raja, katanya demikian. Singkat cerita, sampailah dia ketemu kakaknya. Nah, waktu ketemu kakaknya ini benar-benar, kamu dari mana? Kenapa kamu tidak menggembalakan dombamu itu yang 2-3 biji, ya? Dikatakan itu 2-3, mana kamu kok ninggalin dombamu, ya? Gitu ya. Ngapain kamu di sini? Oh, aku tahu kejahatanmu. Kamu memang pemberani, kamu mau lihat kan peperangan ini. Jadi dia diintimidasi oleh kakaknya. Tapi Daud ini nggak sewot, maksudnya nggak marah-marah gitu ya. Wah, udah bagus aku bawain makananmu gitu ya. Tapi dia menjawab dengan tegas, dengan baik. Dia mengatakan bahwa enggak, aku datang ke sini bukan untuk itu, aku membawa makanan. Dia katakan, aku kan cuman tanya, dia katakan sih, aku cuman tanya karena dia terganggu dengan intimidasi kata-kata si raksasa yang mengejek-ngejek umat Israel. Ya, oleh sebab itu akhirnya dia yang menawarkan kepada Raja Saul, aku aja. Dia itu raksasa tapi aku mau, karena aku datang dengan membawa nama Tuhan. Nah, kalau kita lihat singkat ceritanya ya, kakaknya yang mengintimidasi, Goliatnya menantang. Tapi kenapa kok Daud bisa tenang begitu ya? Karena apa? Sekali lagi, identitasnya itu loh yang sangat jelas. Dia tahu kok siapa yang ada yang membacking dia tahu. Sehingga dengan tenang dia menyiapkan 5 batu yang sudah siap
dengan pengalih-alihnya untuk dia punya strategi. Nanti aku akan melempar kepada kepalanya. Kenapa kok 5 yang dia sediakan batunya? Bukan karena nanti supaya kalau meleset 1 masih ada 4, bukan. Karena dia itu sudah menyiapkan satu strategi. Goliat itu ternyata 5 bersaudara, masih ada 4 saudara yang lain. Jadi dia memang tahu pasti rencana Tuhan melalui dia raksasa itu dikalahkan. Ternyata itu untuk pertama kali Daud. Bagi Daud sih pertama kali meruntuhkan raksasa. Tapi ternyata bagi orang Israel itu juga pertama kali melihat raksasa dibunuh. Oh, raksasa itu bisa. Akhirnya kan benar ya jatuh. Ya. Karena itu sejak itu banyak raksasa-raksasa lain itu yang mati juga dikalahkan oleh orang Israel. Tapi itu pertama kali. Nah, ini yang menarik. Saya percaya karena hubungannya yang begitu dekat dengan Tuhan dan identitasnya yang jelas, dia itu bisa melihat apa yang tidak dilihat orang, yaitu strategi. Raja aja nggak tahu sih begitu. Dia cuma mendengar apa yang Tuhan katakan, melakukan apa yang dia katakan. Nah, ini ada sebuah buku yang ditulis oleh seseorang yang bernama Malcolm Gladwell. Bukunya namanya David dan Goliat. Buku itu terkenal sekali di Indonesia, Malcolm Gladwell. Saya sendiri membaca sepintas, tapi kenapa menariknya Malcolm Gladwell ini memberi komentar demikian. Goliat itu besar, tapi coba lihat, cara membawa senjatanya tidak lazim. Ini kan komentar. Orang kan tulis komentar macam-macam. Dia membuat research. Kalau orang itu membawa senjata yang namanya tombak lah, pedang, perisai harus dibawa sendiri. Karena itu yang akan melindungi tubuhnya. Tapi kalau alatnya itu adalah panah, nah 2 tangannya yang panah, baru perisai itu dibawa oleh orang lain. Nah, ini pengarang cerita ini memberikan komentar-komentar yang menurut saya menarik juga, saya nggak pernah dengar gitu ya. Jadi dia mengambil asumsi, wah Daud ini hebat loh, dia mungkin tahu ini si Goliat ini nggak kuat ya, makanya perisai aja dipegang orang lain gitu ya. Bukan dia sendiri. Ini komentar dari Malcolm Gladwell. Nah, dia juga pengarang buku ini juga membahas, dikatakan waktu Goliat mengejek gitu ya. Mengejeknya kan demikian. Ini di 1 Samuel 17 ayat 43 itu mengejeknya begini. Anjingkah aku, maka engkau mendatangi aku dengan tongkat. Ya. But in English, wah ini bagus Inggrisnya, Indonesia terjemahan kurang tepat. Karena di English it says, Philistine said to David, am I a dog that you come to me with sticks? Nah, kan saudara tahu kalau Daud datang itu kan membawa pengalih-alih, bawa batu dan bawa tongkat. Tongkat yang dibawa itu 1. Tapi di Alkitab memang tulisannya bahasa Inggris sticks. Sehingga pengarang ini mengatakan, oh berarti jangan-jangan Goliat ini matanya itu nggak jelas. Matanya itu nggak jelas. Sehingga Daud tuh mendapatkan pewahyuan dari Tuhan. Pokoknya kamu arahkan deh, kamu jangan takut, kamu kecil tapi kamu punya sesuatu. Anyway dia tidak akan melihat. Ini komentar dari orang tersebut. Yang mana terus dibuktikannya dengan begini. Kalau saudara nanti search the head of Goliath found, itu ada fotonya. Saya ada tapi kan tadi saya nggak masuk. Foto kepalanya itu besar. Dan memang batunya itu ada nancep di situ, masih ada terdapat. Dan dikatakan bahwa ternyata setelah diselidiki para raksasa-raksasa itu adalah sebetulnya orang-orang keturunan yang punya sesuatu kelainan, tumor di daerah dekat matanya, sehingga itu yang membuat, yang menekan satu bagian otak
yang membuat pertumbuhan tubuhnya tidak terkekang sehingga dia tumbuh menjadi raksasa itu. Komentar itu mengatakan begitu. Tapi apapun itu kan katanya manusia, tapi intinya adalah kita mengatakan demikian. Raksasa itu kelihatannya besar, tapi sebetulnya sebesar apapun raksasa itu, Tuhan itu tahu cara mengalahkannya. Dan sebesar apapun raksasa itu sebetulnya tidak sebesar yang engkau lihat. Seperti si Goliat aja itu pun penuh dengan kelemahan demi kelemahan. Cuman gak ada yang tahu. Kalau orang Israel tahu dia lemah, pasti dari awal semua udah menghantam matanya, udah gak takut. Tapi gak ada yang tahu kecuali Daud. Dan tahunya adalah Daud itu adalah, saya percaya dia diberi pewahyuan dari Tuhan. Jadi sore hari ini maksudnya adalah kita juga menghadapi raksasa-raksasa dalam hidup ini. Mungkin kita bukan ditolak oleh saudara atau keluarga seperti Daud, tapi ya mungkin bisa ditolak di pekerjaan, di teman-teman, disalah mengerti, dikucilkan, direndahkan, dicemooh, dibully, dituduh, dianiaya, dihina. Dan tadi Goliat sempat mengutuki Daud. Jadi ditantang, diintimidasi, apapun itu juga kita bisa alami dalam kehidupan ini. Tapi sama seperti Daud, kita pun juga bisa untuk supaya tidak mempunyai identitas yang keliru, tapi mempunyai identitas yang benar. Kalau Daud diurapi, saya tahu juga kita juga bisa untuk menjadi yang sebaliknya. Nah, gimana caranya? Itu yang penting kan. Gimana sih caranya? Karena saya ini loh sekarang ini dalam keadaan ini, semua yang di sekitar saya ini raksasa gitu ya. Raksasanya ini bisa keuangan, masalah sakit, penyakit yang tidak sembuh, masalah anak yang memberontak, masalah mertua yang gak cocok, apapun masalahnya. Gimana? Firman Tuhan menjanjikan bahwa melalui Yesus Kristus Dia memberikan jalan keluar. Di salib itu ada terjadi pertukaran. At the cross there is an exchange. Karena Yohanes 3 ayat 16 mengatakan, begitu besar kasih Allah kepada dunia ini sehingga Dia mengirimkan anaknya yang tunggal supaya barang siapa yang percaya kepadanya tidak binasa oleh segala yang tadi dialami Daud, sama tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Dan yang lebih penting ayat 17 yang jarang dibacakan, sebab Allah mengutus anaknya bukan untuk menghakimi. Oh, kamu ini loh, makanya salahmu karena kamu kurang berdoa, kamu salah. Enggak, Tuhan tidak pernah menghakimi, karena dikatakan Dia datang ke dunia bukan untuk menghakimi, tapi untuk menyelamatkannya oleh Dia. Dia mau menyelamatkan dunia ini. Inilah seorang bapa yang pengen anaknya ini hidup dan hidup berkemenangan. Saya juga mempunyai keluarga. Suami saya adalah papa dari, kita punya anak 4. Pendek kata, tahun ini sudah 1 tahun saya berpisah dari anak saya yang di sini Joshua, dan sudah 6 bulan berpisah dari anak saya Jeremy. Kita ini udah berpisah, dia ada di sini dan dia digembalakan baik sekali oleh Pastor Jeremy dan gerejanya sini ya. Papanya bulan lalu mengatakan demikian, kamu datang aja ke Dallas, kamu lihat apakah anak-anak kita ini semua oke-oke, pastikan uangnya ada, pastikan mereka nggak stres gitu karena nggak ada orang tua, pastikan loh ya, mungkin kangen mereka, ini bawain semua apa yang dia mau, katanya apa super mila kecap lah apalah, bawa semua. Saya diutus untuk
bertemu karena papanya begitu kangen, tapi papanya nggak bisa bepergian jauh karena kami juga masih ada anak yang kecil yang nggak mungkin bisa diajak. Saya dengan berat hati tapi seneng. Siapa yang nggak seneng sih diutus ke Dallas gitu ya. Berat hatinya ini lebaran tapi ya nggak ada, ya sulit ya, nggak ada pembantu. Memang meskipun memang selama ini nggak ada pembantu, tapi nggak ada saya tuh saya merasa nggak nyaman. Kamu jangan deh, nggak usah deh, tapi nggak apa-apa, pergi aja karena papanya kangen. Pasti nanti kamu pulang cerita ke saya gimana anak-anak ini, gimana ini masa depannya, planningnya. Sih itu bapak yang dunia kangen itu bisa mengutus saya hanya untuk ke Dallas. Tapi kalau ini Tuhan itu, dia adalah Bapa yang luar biasa. Dia tahu manusia ini sudah jatuh ke dalam dosa, dan dosa ini yang membuat orang terhimpit masalah demi masalah. Saya percaya masalah bukan disebabkan oleh Tuhan, tapi masalah ada karena memang manusia sudah jatuh dalam dosa. Tapi masalah diizinkan untuk supaya kita bisa mengenal siapa yang menolong, bahwa dia sanggup menolong. Daud diizinkan untuk bisa bertemu dengan keluarga yang mengucilkan dia, dan Daud diizinkan untuk dilahirkan dan dibesarkan dalam keluarga yang tidak mengasihi. Daud juga diizinkan untuk menghadapi Goliat, tapi yang penting adalah akhirnya Goliat bisa ditaklukkan. Oleh sebab itu saya percaya sore hari ini saya mau mendoakan buat Bapak Ibu sekalian. Saya percaya dia Bapak yang baik, dan hari ini gak kebetulan kita datang, karena sore hari ini Tuhan mau engkau keluar dari tempat ini gak sama lagi. Ada yang ditangkap, ada identitas yang baru yang menguatkan engkau, sehingga engkau keluar dari sini udah tahu, oh aku itu bisa untuk mengalahkan raksasa-raksasaku. Aku nggak takut untuk menghadapi masalah yang besar. Aku tidak khawatir dengan apa yang terjadi, meskipun situasinya kelihatannya sangat buruk, tapi Tuhan selalu memberikan kemenangan demi kemenangan. Mari kita berdoa. I feel that today there are some of you, when you hear this message and it struck your heart and it says, yes, I'm facing Goliath and giants. But today, let's just surrender ourselves. And David will sing a song. If you know the song, you can sing it together with him. But if not, I'm praying during the worship that God will touch you. Doesn't matter what I've done for you. Doesn't matter what I've done, your love for me. Wipe away the tears, leave me when I fall. My life is saved by the mercy of your grace. Doesn't matter